Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Senin, 28 September 2020. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini memberi kita sebuah gambaran bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang baik. Apa artinya menjadi seorang pengikut Kristus? Apa yang dibutuhkan? Kita belajar dari para murid, kita belajar dari para rasul, apa kelemahan mereka, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Saudari dan saudara terkasih, menjadi murid-murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, menjadi brand ambasador kerajaan Allah, itu menuntut satu sikap dasar dari diri kita. Kita diharapkan memahami setiap ajaran yang diberikan oleh Yesus. Kita harus menyediakan hati dan telinga untuk mendengar, meresapkan, dan mengikuti. Kita harus berani meninggalkan pikiran-pikiran kita sendiri, gagasan rancangan kita sendiri, angan-akan kita sendiri. Kita harus berani, seperti yang saya ceritakan kemarin, untuk menjalankan kehendak Allah di dunia ini. Kerap kita lupa diri, seperti para murid dalam Injil yang kita dengar hari ini. Mereka lupa, atau mereka kurang perhatian, atau mereka kurang mendengarkan arahan Yesus selama ini. Mereka masih melihat bahwa mengikuti Kristus itu juga menimbulkan sebuah kebanggaan. Menjadi murid-murid Yesus itu memberi mereka prestis, sebuah kebanggaan yang bisa dipamerkan. Maka mereka berdiskusi, berdebat, siapa yang paling besar di antara mereka, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang menduduki posisi paling besar, paling berpengaruh. Kemudian Yesus mengingatkan mereka, bukan begitu. Menjadi pengikut Yesus itu berarti siap menjadi pelayan. Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar di antara yang lain, kita harus siap melayani mereka semua. Itu diungkapkan oleh Yesus karena Yesus mungkin agak sedikit gregetan begitu
Mereka ini sudah ikut Yesus kemana-mana, sudah mendengarkan ajarannya, sudah banyak hal diberi contoh, masih saja kurang memahami. Mereka mungkin kurang mendengarkan karena lebih suka mendengarkan dirinya sendiri. Jadi mereka kurang mendengarkan suara Tuhan, tidak memberi kesempatan Tuhan berbicara pada mereka. Nah, kita pun juga memiliki problem yang sama. Kerap kali ketika kita mengikuti Yesus, kita melayani dalam gereja, kita digoda untuk jatuh dalam dosa yang sama, kesombongan, pride. Ini loh aku melayani di sini. Kata yang dipakai melayani, tapi diungkapkan dengan sedikit dada membusung. Ini loh aku melayani di sana. Bukan itu yang dimau Yesus. Itu pertama. Yang kita pelajari bagaimana menjadi murid Yesus. Dibutuhkan kerendahan hati. Pelayanan bukan untuk diagungkan, disombongkan. Kalau kita mau menjadi yang tertinggi, kita harus menjadi pelayan bagi semua. Pada bagian kedua, kita belajar dari Yohanes dan satu temannya yang dengan bangganya bercerita kepada Yesus bahwa mereka telah mengingatkan seseorang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Mengapa Yohanes dan temannya mengingatkan orang itu? Karena mereka bukan dari kelompok ini, bukan dari kumpulan ini. Nah, disinilah kerap kali kita juga mengalami hal yang sama. Kita merasa hanya kelompok kita, diri kita yang paling baik. Di luar itu tidak ada yang benar. Maka kalau ada orang melakukan sesuatu, berbuat meskipun itu baik, meskipun itu memuliakan Tuhan, tapi bukan dari kelompokku, maka aku melarang, maka aku mengatakan itu buruk. Sekali lagi, ini juga kesombongan. Bahwa hanya kelompokku yang paling benar. Tidak. Ketika kita mengikuti Yesus, orang bisa memilih jalan yang banyak sekali. Karena ajaran Yesus begitu hebat, begitu luas. Yang mesti dilakukan sederhana saja, seperti yang kemarin saya ceritakan. Bagaimana kita memberikan diri, menyiapkan diri agar kehendak Allah saja yang boleh terjadi, kehendak Allah saja yang boleh mewujud dalam hidup kita. Maka saudari dan saudara sekalian, semoga hidup kita boleh menjadi sarana bagi kemuliaan Tuhan. Semoga hidup kita bisa menjadi teladan bagi yang lain, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.